Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas rangkuman materi untuk mata pelajaran IPS kelas 9 bab 3 tentang tantangan pembangunan Indonesia. Dan yang akan kita bahas di video kali ini adalah pembangunan di Indonesia dari masa ke masa serta pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama. Kita bahas dulu dengan pengertian pembangunan. Apa itu pembangunan? Pembangunan adalah sebuah usaha terencana untuk mendorong perkembangan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Pembangunan nasional artinya pembangunan di lingkup negara. Kebijakan pembangunan nasional dirancang oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat untuk bisa mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu bagaimana pembangunan di Indonesia dari masa ke masa? Bagaimana pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama? Profil pemerintahan Orde Lama. Masa Orde Lama dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga peralihan ke pemerintahan Orde Baru di tahun sekitar 1966. Pada masa itu, kondisi keamanan negara masih belum stabil disebabkan adanya konflik internal, terjadinya pemberontakan-pemberontakan dan persinggungan ideologi politik. Kemudian ada juga konflik eksternal, di mana terjadinya peperangan melawan Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1949, serta waktu itu sistem perekonomian di Indonesia masih mewarisi struktur masa kolonial, di mana jaringan lembaga ekonomi nasional belum memiliki kekuatan yang optimal. Prioritas pembangunan pada waktu itu adalah penataan di bidang sistem politik dan ekonomi. Penataan sistem perpolitikan, di mana pemerintah berupaya menata sistem perpolitikan negara dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Masa demokrasi parlementer. Pada masa Orde Lama, negara Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, yang mana selain memiliki presiden, Indonesia juga memiliki perdana menteri. Presiden berperan sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri berperan sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri adalah kepala kabinet yang membawahi para menteri sekaligus bertanggung jawab terhadap Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nama kabinet kala itu seringkali dinamakan sesuai dengan nama Perdana Menteri yang memimpin kabinet tersebut. Pada masa demokrasi parlementer, terdapat 10 Perdana Menteri yang pernah menjabat di era ini. Ada beberapa keberhasilan yang dicapai. Yang pertama adalah sukses dalam melaksanakan pemilu atau pemilihan umum pertama, yaitu tahun 1955, serta berhasil mengadakan pembangunan politik di luar negeri dengan melaksanakan Konferensi Asia Afrika pada tahun yang sama, yaitu tahun 1955. Pada masa Orde Lama, juga berlaku masa demokrasi terpimpin. Dikeluarkannya dekret presiden pada tahun 1959 mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer atau liberal menjadi demokrasi terpimpin. Peran pemimpin kabinet diambil alih kembali oleh Soekarno yang merangkap jabatan sebagai presiden sekaligus sebagai perdana menteri. Pada masa demokrasi terpimpin, yaitu sekitar tahun 1959 sampai 1966, Presiden Soekarno berhasil menyatukan berbagai unsur kekuatan politik di Indonesia dan membentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Gotong Royong. Pada masa demokrasi terpimpin, ada kebijakan politik yang mempopulerkan kampanye Nasakom, ideologi politik besar, yakni nasionalis dan komunis. Bangunan pada kala itu, adanya pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran yaitu Dr. A.K. Ghani
bertugas untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun ke depan. Adanya pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada 12 April 1947 yang diketuai oleh Muhammad Hatta, bertugas untuk mengumpulkan data dan mempelajari strategi pembangunan yang bisa menjadi saran bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan. Panitia Pemikir Siasat Ekonomi kala itu menghasilkan dokumen perencanaan pertama dalam sejarah pembangunan di Indonesia yang bernama Dasar-Dasar Pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi negara dapat dilanjutkan oleh 3 kelembagaan. Yang pertama adalah kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri. Kemudian yang kedua, Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara. Yang ketiga, Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno menata kembali ketiga lembaga ini dengan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, di mana Bappenas ini berperan penting dalam upaya perencanaan pembangunan di Indonesia. Selanjutnya adalah contoh pembangunan infrastruktur pada masa Orde Lama, di mana kala itu yang pertama dibangun adalah Bandar Udara Juanda yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Peresmiannya pada tanggal 12 Agustus 1964. Ada juga pembangunan Jembatan Ampera yang melintasi Sungai Musi atau Sumatera Selatan. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1965. Pada saat peresmiannya, jembatan ini diberi nama Jembatan Bung Karno. Namun, pada masa pemerintahan Orde Baru, nama jembatan ini diubah seperti yang dikenal hingga saat ini, yaitu Jembatan Ampera. Kemudian ada juga Bendungan Jatiluhur yang terletak di Jawa Barat, dibangun pada tahun 1957 hingga 1967. Merupakan bendungan besar pertama yang dimiliki oleh Indonesia yang digunakan untuk keperluan irigasi dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Demikianlah rangkuman materi untuk mata pelajaran IPS kelas 9 bab 3, yaitu tentang pembangunan bagian yang pertama, pembangunan Indonesia dari masa ke masa, serta pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama. Untuk bagian yang lain, silahkan cek linknya di deskripsi ataupun daftarnya di playlist. Terima kasih, semoga bermanfaat.